العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wonten kesanipun para jamaah, para bapak ibu sedherek-sedherek rahimakumullah. Monggo sarengan kita tansah muji syukur wonten kesabaran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya langkung-langkung nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam kita sakunjuk pengasanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargipun, para sahabatipun, mugi lumantar dhateng kita sedaya, kula panjenengan sekeluargi, anak turun kita, langkung-langkung yang sepuh kita wonten ing yaumil kiamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita terasaken keterangan surat Hud ayat yang ke 6 sampai 12 yang sampun menika 4 ayat pertama sudah disampaikan. Nah, ada lagi 4 ayat berikutnya untuk dilanjutkan. Ayat yang ke 8 ya. Ini tema yang sampun. Semua makhluk rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik manusia maupun makhluk hidup yang lain, semua rezeki telah disediakan oleh Allah. Kalau ini wonten keterangan tingkatan rezeki ada 4. Yang pertama adalah sifatnya itu umum untuk semua, secara adil. Kemudian yang berikutnya ada namanya rezeki itu diberikan Allah sebagai bonus, dan yang terakhir adalah diberikan sebagai satu keistimewaan. Yang rata itu diberikan semua orang, semua makhluk. Contohnya adalah kehidupan, matahari, bumi sebagai tempatnya itu rata. Yang adil sesuai dengan usahanya, semakin usaha mereka akan diberikan tambahan rezeki. Kemudian yang barokah itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah, dan yang terakhir orang yang bertakwa adalah orang yang mendapat keistimewaan di dalam meraih rezekinya. Yang nomor 2, Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. 6 masa ini hitungannya 1 hari menurut Allah di sana sama dengan ada yang menyebut 1000 tahun, ada yang menyebut 50.000 tahun. Dan Allah menciptakan kehidupan ini sebagai ujian bagi manusia. Yang ketiga, azab Allah tidak dapat dihindari. Kalau Allah telah menentukan azabnya, maka tidak akan dapat mengelak dari azab itu siapapun yang telah dikehendaki Allah untuk mendapatkan azab, mereka akan terkena azab tersebut. Yang keempat, manusia mudah putus asa bila mendapat ujian dan kurang bersyukur bila mendapat kenikmatan. Ini dereng ya. Langsung nomor gangsal, orang yang sabar dan beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang terakhir, tugas Rasul sebagai pemberi peringatan. Ini kan meskipun ayat yang ke-6 sampai 12. Kita lanjutkan keterangan ingkang dereng menika nggih. Monggo sareng-sareng mangke dipun paratosake kanthi sae supados saged mengerti hikmahipun, supaya kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang sedang kita kaji menika.
Kula wangsuli malih menika waosanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa la in akharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yakhbisu ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa la in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Wa la in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruka ayyakulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Ini yang pertama telah diterangkan, semua makhluk rizkinya di tangan Allah. Makhluk hidup apapun yang telah dicipta Allah, semua telah disediakan rizkinya. Bagi kita berkewajiban untuk mencari, meraih, menjemput rizki kita dengan usaha-usaha yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini wonten pembagian tingkatan rizki rata untuk semua, termasuk adalah kehidupan bumi yang terhampar, ya, pohon-pohon, oksigen, matahari, langit, itu adalah rezeki untuk semua makhluk Allah. Semuanya rata pasti dapat. Lah nomor kali ambil sesuai usaha. Dia menggadai usaha, semakin maju usahanya, semakin sungguh-sungguh, dia akan memperoleh hasilnya. Tidak usaha, tidak memperoleh hasil. Nomor 3, bonus bagi yang bersyukur. Jika rezeki telah dilimpahkan Allah disertai dengan rasa syukur, maka Allah akan menambah bonusnya, yaitu berupa kesenangan, ketentraman. Nah ini kalau panjenengan gak ada rezeki kata kok kerso syukur, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah rezekinya. Ini bonus bagi orang yang bersyukur. Belum tentu orang yang diberi rezeki oleh Allah dengan usaha yang dilakukan itu dia bersyukur, sehingga hanya mendapat, ya, harta benda saja tapi tidak
menjadi tenang. Nah, ya. Lah yang terakhir, rizki yang istimewa itu bagi orang yang bertakwa. Rizkinya tidak hanya dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja, tapi rizki itu meluas fungsi manfaatnya untuk kemaslahatan orang lain juga. Ini istimewa ya. Terus monggo posisi global dengan di dalam meraih rezeki Allah, apakah sudah berada di tempat yang tertinggi atau di mana, monggo saran-saran dipun tingkatake. Kalau kita di posisi yang kedua, umumnya rata-rata yang kedua ini ya, ini sesuai dengan usaha. Semakin banyak usaha kita, semakin kemungkinan kita akan memperoleh hasil yang besar. Maka mari harta benda yang telah kita dapat untuk disyukuri agar kita menjadi lebih tentram, lebih tenang. Yang terakhir, apabila kita bisa bertakwa kepada Allah dengan rezeki yang dimiliki itu, maka akan menjadi istimewa karena akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Kantasipun nomor setunggal intisaripun ya. Langsung pembahasan nomor kali, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa itu hitungannya 1 hari 1000 tahun di sini, atau 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun ya. Ini tidak langsung jadi ada proses. Allah menciptakan bumi langit seisinya. Pada teori ilmu pengetahuan disebut dengan teori Big Bang. Ada ledakan besar dari gas yang berputar itu sehingga terwujudlah benda-benda langit seperti yang kita kenal. Ada planet-planet yang ada di langit ini. Jadi semuanya terjadi dalam 6 masa. 6 masa hitungannya 1 hari di sana itu 1 hari belum tentu 1 masa. 1 masa telah dicipta Allah dengan rentangan yang panjang. 1 harinya sama dengan 1000 tahun, atau dalam hadis lain disebut juga ada 50.000 tahun ya. Untuk apa Allah menciptakan semuanya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk menguji manusia. Mana di antara manusia itu yang melakukan kebaikan akan diberikan balasan, yang melakukan hal-hal kemaksiatan dan dosa akan mendapat ya siksaannya. Kan satu kalau ini langsung tema nomor 3 kan satu lagi, agar Allah tidak dapat dihindari. Ini gambaripun kaum Ad, kaum Samud yang telah diberikan Allah azab ya, ditemukan jasad-jasadnya di laut mati ya. Ternyata jasad-jasad ini banyak ditemukan dan setelah diteliti hidupnya sezaman dengan Nabi Soleh, Nabi Hud pada saat diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa azab Allah diberikan? Karena mereka semuanya menentang ajaran-ajaran Rasul, tidak mempercayai hari akhir, sehingga Allah memberikan peringatan keras pada mereka dan mereka dimusnahkan dari muka bumi. Kalau azab Allah telah ditentukan, maka tidak ada tempat untuk menghindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menika pembahasan yang keempat ini ya. Manusia mudah putus asa bila mendapat ujian dan kurang bersyukur bila mendapat kenikmatan. Ini umumnya manusia demikian ya. Manusia mudah putus asa bila mendapat ujian. Jadi umumnya manusia demikian, dan kurang bersyukur bila mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya seperti ini, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat secara khusyuk. Di lain ayat ya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal soleh, maka dia tidak melakukan yang seperti ini. Oke, monggo saran-saran menika dipun pahami maknanipun, mangke dipun pendhet hikmahipun saking menika ayat. Wa in adzabna al-insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun
kafur. Wa la in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massatu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakur. Wa la in adzaqna, dan jika kami berikan al-insan kepada manusia, minna dari kami rahmatan rahmat, apabila manusia diberikan oleh Allah rahmat, thumma naza'naha, kemudian naza'naha kami cabut rahmat itu minhu darinya, setelah diberi kenikmatan diambil oleh Allah, innahu sungguh dia layaku kafur, benar-benar orang yang putus asa, kafur sangat engkar. Jadi kalau diberikan oleh Allah rahmat, kenikmatan, lalu kenikmatan itu hilang daripadanya, diambil oleh Allah, seseorang itu biasa merasa putus asa. Walakin adzaqnahu, dan sungguh jika adzaqnahu kami berikan kepadanya na'ma, kebahagiaan, ba'da dharra, sesudah bencana, masathu, menyentuh atau menimpanya, layakulanna, niscaya dia akan berkata, zahabas sayyi'atu anni, zahabat telah hilang as-sayyi'at, bencana-bencana anni dariku, innahu sungguh dia lafarihun fakur, sangat gembira, fakur, dan juga sangat bangga. Jadi kalau seorang diberikan Allah kenikmatan, setelah bencana itu dia tidak merasa bahwa kenikmatan itu dari Allah, dia merasa dia telah terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut. Terjemahan pun, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Jadi kesimpulan itu yang menikah diuji Allah dengan hal-hal yang sulit, biasanya dia berputus asa, berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, jika Allah memberikan kepada manusia suatu macam nikmat sebagai karunia-Nya, seperti kemurahan rezeki, keuntungan dalam perdagangan, kesehatan badan, keamanan dalam negeri, dan anak-anak yang soleh, misalnya seperti ini, kemudian Allah mencabut nikmat-nikmat itu, misalnya rezekinya berkurang, perdagangannya mengalami kerugian, kesehatannya terganggu dan seterusnya, maka manusia itu segera berubah tabiatnya menjadi orang yang putus asa. Jadi umumnya manusia harus mengerti, umumnya seperti ini. Apabila dicoba Allah dengan kesulitan-kesulitan, berputus asa, berkeluh kesah lagi, mereka hanya memperlihatkan keingkaran dan tidak lagi menghargai nikmat-nikmat yang masih ada padanya. Padahal Allah tidak mengambil seluruh kenikmatan. Contohnya dalam perdagangan rugi, tapi kesehatannya masih, anak-anaknya juga masih bersamanya. Jadi sebetulnya masih ada nikmat-nikmat yang lain. Tapi kenapa sebagian yang diambil Allah terasa seluruh kenikmatan telah lenyap darinya? Nanti umumnya seperti itu. Di samping mereka putus asa akan hilangnya nikmat itu, juga ingkar kepada nikmat-nikmat yang masih ada padanya. Ini jadi tidak dirasa lagi dan dan hal itu disebabkan karena dia tidak memiliki dua sifat yang utama, yaitu kesabaran dan kesyukuran. Jadi baris terakhir menikah, kata kuncinya ini yang perlu kita miliki supaya kita tidak mudah berputus asa dari kesulitan yang sedang dihadapi. Kuncinya, mari kita bersabar, karena ujian-ujian Allah itu ada hikmah dan maksudnya. Kita diuji mungkin dengan kurangnya rezeki,
ya, apakah kita tetap mentaati Allah, tetap bersabar ya, atas cobaan itu. Jadi Allah bermaksud untuk melihat sejauh mana ketaatan kita kepadanya setelah diambil sebagian karunia kenikmatannya ya. Yang kedua, kata kuncinya adalah kesyukuran. Walaupun sebagian kenikmatan yang diberikan Allah telah diambilnya, tapi mari kita belajar untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ya. Mungkin kesehatan terganggu, tapi harta bendanya masih diberikan kecukupan, keluarganya masih diberikan juga kebahagiaan ya. Jadi mari kita melihat nikmat-nikmat yang lain supaya tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sates iki wau umumipun tiyang menika menawi menghadapi kesulitan-kesulitan hidup umumnya berputus asa. Tapi mari kita dasari dengan dua hal ini, kita bersabar dan melihat nikmat yang lain agar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata sebut ya. Ini ayat berikutnya, ini sampun dipun maknani ya, terjemahnya mawon ya. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya. Nah, sing ayat ke-9 tadi diberikan kesulitan-kesulitan, berputus asa. Yang kedua ini, kalau seseorang diberikan Allah kebahagiaan sudah bencana yang menimpanya, setelah bencana Allah berikan kenikmatan, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Dengan dipun paringi tanda kutip menika menunjukkan orang itu tidak bersyukur kepada Allah dari nikmat yang telah diterimanya. Mestinya yang telah memberikan kesehatan, rezeki, kebaikan keluarga itu adalah Allah yang perlu disyukuri. Ini merasa dia telah terlepas dari bencana ya, dan tidak mengakui atas Allah yang memberikan karunia kenikmatan ya. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga melupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan ya. Dan jika Allah menghindarkan darinya kemudorotan yang telah menimpa dirinya, misalnya sakit kemudian sembuh, misalnya bangkrut kemudian bangkit kembali ya, dan menggantinya dengan beberapa nikmat ya, seperti itu ya, seperti sembuh dari sakit, bertambah tenaga dan kekuatan, terlepas dari kesulitan, selamat dari ketakutan dan kehinaan, maka ia berkata, telah hilang dariku musibah dan penderitaan yang tidak akan kembali lagi. Jadi seolah hanya mengunggulkan dirinya dan tidak sama sekali melihat bahwa karunia kenikmatan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kados kula panjenengan, kalau kita disembuhkan dari penyakit, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari kesulitan yang telah kita hadapi, ketahuilah bahwa itu semuanya merupakan karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah dan penderitaan itu tidak lain, hanya seperti awan di musim kemarau dan akan segera hilang. Jadi ya, jadi kula panjenengan kedah gadhe prinsip ingkang leres, jika kita ditimpa musibah, maka mari kita bersabar dan kita lihat kenikmatan-kenikmatan lain supaya tidak berputus asa. Kemudian kalau kita diberikan Allah terlepas dari bencana-bencana, kesulitan-kesulitan, maka marilah kita ya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan pertolongan dan karunia-Nya. Itu ya. Mereka mengucapkan kata-kata yang demikian itu dengan penuh kesombongan dan kebanggaan, seolah-olah tidak menyertakan Allah sebagai pemberi kenikmatan ya. Telah hilang, telah lenyap segala kesulitan dari saya sudah bebas dari segala macam persoalan. Jadi seolah-olah tidak mengingat bahwa Allah telah memberikan pertolongan kepadanya. Pada dasarnya mereka tidak menerima nikmat-nikmat Allah itu
dengan bersyukur, bahkan sebaliknya mereka bersikap sombong dan takabur. Jadi hati-hati, kalau sudah sampai sombong dan takabur, ingkang sampun-sampun kados dene Fir'aun, itu akan mendapatkan laknat dari Allah karena kesombongannya. Qarun, harta benda yang melimpah ruah dan dia merasa bahwa keberhasilannya itu adalah hasil dari jerih payahnya, bukan dari karunia Allah. Allah kemudian menenggelamkan bersama harta bendanya di dalam bumi. Itulah sejarah-sejarah yang pernah berlaku dalam kehidupan bagi orang-orang yang sombong dan takabur. Kula kados kula panjenengan mawon kenikmatan karunia yang telah kita peroleh tidak lain itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai ujian. Kalau kita bersyukur menggunakannya dengan baik, maka Allah akan menambah nikmat itu, terutama di surga. Tapi kalau diberikan kenikmatan kita merasa sombong, ya tidak mau bersyukur kepada Allah, maka itu adalah sebagai ujian, ya. Sehingga ini orang-orang yang tidak mau bersyukur akan diberikan azab yang sangat berat, terutama di akhirat. Yang meskipun intisari yang keempat, umumnya manusia punya prinsip kalau diberikan kesulitan hidup mereka merasa berputus asa. Kemudian kalau Allah memberikan pertolongan, kenikmatan, mereka merasa itu semuanya dari dirinya sendiri dan lupa kepada Allah untuk bersyukur kepadanya. Terkecuali orang-orang yang punya dua sifat tadi, satu adalah sabar, yang kedua selalu mensyukuri nikmat Allah. Mungkin satu nikmat yang kita punya telah diambil Allah, tapi masih banyak lagi kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu sebut ya. Kata kuncinya adalah bersabar dan bersyukur, dan yang akan menanggulangi sifat yang bersalah. Yang kelima, orang yang sabar dan beramal soleh akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ini sulit ini ya, sabar itu suatu yang sangat berat, tapi kalau kita berjuang untuk mendapatkannya pasti kita akan memperoleh, karena ajaran Islam itu memang dirancang Allah untuk umat manusia. Mungkin dapat dimiliki oleh manusia kalau memang benar-benar ingin mendapatkannya, tapi kadang-kadang ya usaha untuk menjadi sabar itu kurang besar, kurang kuat ya, sehingga kesabaran pun belum diraih dengan sempurna. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Niki wau kelanjutan dari ayat 9-10. Ayat 9-10 tadi menerangkan orang yang sedang berputus asa dari ujian cobaan. Ayat yang ke-10 menjelaskan tentang orang yang tidak mau bersyukur atas karunia kenikmatan yang diberikan Allah. Nah, kecuali ini jawabannya, kecuali dua ini ya. Ilaladina, kecuali orang-orang yang sabaru, mereka sabar. Orang yang sabar tidak seperti tadi. Wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh. Ulaika, mereka itu lahum, mereka memperoleh maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Terus ini ya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Dan terus niku wau kesulitan yang diberikan Allah tampaknya sebagai ujian. Kalau kita hadapi dengan sabar, ya, kita tetap melakukan ketaatan, beramal soleh, maka kesulitan itu ternyata bisa melebur dosa kita dan berpeluang untuk mendapat pahala yang besar. Kemudian Allah mengecualikan dari orang-orang yang bersifat demikian itu, demikian kados wau putus asa dan tidak bersyukur itu,
beberapa orang yang sabar dan selalu membuat amal-amal kebaikan. Ini sini warna hijau ini. Kalau orang itu mau tetap bersabar dan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dia tidak seperti sikap pada ayat 9 dan 10 tadi. Mereka itu berlaku sabar ketika ditimpa musibah, beriman kepada Allah, mengharapkan pahalanya, dan berbuat amal-amal soleh ketika musibahnya itu telah diganti dengan kenikmatan. Contohnya musibah pun ical diganti Allah dengan kenikmatan, maka dengan kenikmatan itu dia menggunakannya sebagai berbuat kebaikan, serta mensyukuri nikmat itu dengan mengamalkan berbagai amal kebaikan untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka akan mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar di akhirat. Dan ini berarti bagi orang yang sedang kesulitan hidup juga ada peluang untuk mendapat ampunan dan pahala jika dia sabar. Bagi orang yang kaya, yang sukses juga ada peluang ampunan dan pahala apabila dia bersyukur. Dan ini prinsip untuk semua. Kangge sing gagal, nembe gadai kata persoalan juga ada peluang pahala dan peluang ampunan. Bagi orang yang sukses banyak berlimpah harta benda pun ada peluang untuk mendapat ampunan dan pahala, dengan syarat yang memperoleh kesulitan-kesulitan tetap bersabar, tidak putus asa, yang mendapat kenikmatan dia bersyukur, itu akan mendapat ampunan serta pahala yang besar. Posisi kalau dengan ini nomor tunggal, nomor kali. Kita banyak persoalan terus menerus, tidak kunjung habis persoalan ini, berarti posisi kita ada di pertama. Mari kita berlatih untuk tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cobaan ujian yang menimpa diri kita. Tapi kalau kita di posisi yang kedua, usahanya sukses semuanya, ya, kebahagiaan selalu menyertainya, maka mari kita bersyukur atas karunia kenikmatan itu. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita serta akan memperbanyak pahala untuk kita. Dan terus ini untuk semua inilah keistimewaan ajaran Islam, tidak berpihak hanya kepada kelompok tertentu. Orang yang miskin punya kesempatan mendapat ampunan serta pahala besar. Orang kaya pun demikian. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sampun kula panjenengan sering diulang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam keadaan merugi, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan kejahatan pun terlalu, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang ini pendek, semua kita sudah hafal, tapi mengandung pesan yang luar biasa luhurnya kalau kita praktekkan. Allah sampai bersumpah demi masa, demi waktu asar, menunjukkan apa yang akan disampaikan Allah sangat penting sekali karena didahului dengan sumpah. Lagi ya, apa sumpah Allah? Ya, semua orang dipandang merugi kecuali tiga. Satu, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di kelopak dengan gadai iman ingkang sae, dan dibuktikan iman kita dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua ditambah watawasaw bil haq, kalau dengan ono kekirangan kita saling menasihati, ya.
Cuma kadang-kadang ini kita tidak siap untuk menerima nasihat orang lain. Walaupun benar, kadang-kadang dikritik kurang berkenan, marah. Padahal sebetulnya nasihat kritikan untuk diri kita adalah sesuatu yang sangat berharga, karena kita tidak melihat kekurangan diri kita kecuali orang lain yang melihatnya. Dan ini kalau pandangan kadang-kadang siap untuk mengkritik, siap untuk menasehati, tapi tidak siap untuk dikritik dan dinasehati. Nah, menurut ayat ini kalau dengan keras siap ini, kalau kita diingatkan, misalnya kita kurang bagus amalnya, kurang semangat ibadahnya, kita diingatkan justru ini akan memberikan kebaikan bagi kita. Ya. Kados ini kalau panjenengan tenggalan itu, kita akan ditabrak oleh kendaraan, lalu diberitahulah kita untuk segera mikir, maka ini merupakan satu yang mungkin suaranya keras, mungkin saat itu kurang menyenangkan, tapi ini berakibat baik, kita selamat dari musibah. Ini tentunya nek ten akhirat make kalau panjenengan diilmuke supados boten maksiat, supaya kita memperbanyak amal soleh. Ini jangan tersinggung kalau kita mentaati nasihatnya, justru ini akan menyelamatkan dari siksaan api neraka. Itu luar biasa. Nomor 3, watawasau bis sabr, kita saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini amilus sholihat dan watawasau bis sabr ada dalam ayat yang barusan kita kaji. Terus prinsipipun menawi kula panjenengan sedaya kersa beramal soleh, ya, kita bersabar kepada Allah, maka kita akan memperoleh dua hal yang sangat besar. Satu, kita akan mendapat ampunan dari Allah. Dua, kita akan memperoleh pahala yang besar. Terus pahala besar itu bisa dicapai dengan banyak cara. Yang harta benda banyak bisa dengan sodakohnya, zakatnya, naik hajinya, ya besar. Bagi yang tidak berbiaya, maka beramal soleh yang lain ini sudah melebur dosa. Ya, bersabar atas musibah telah menjadikan pahala besar baginya. Jadi bagi semua orang tetap berpeluang untuk memperoleh ampunan dan juga pahala yang besar. Ini sarinya seperti itu. Yang kelima, ikan terakhir ini, terakhir. Tugas Rasul sebagai pemberi peringatan. Jadi kalau ingin aneh, sambung dibun kaji, tugas Rasul diantaranya adalah basyirau wa nadhiro. Basyiron itu memberikan, ya, istilahnya kabar gembira, wa nadhiro dan memberikan peringatan. Kabar gembira itu bagi orang-orang yang baik amalnya, Allah menyediakan surga. Bagi orang-orang yang taat kepada ajaran Allah akan diberikan ketenangan, ketenteraman. Itu kabar baik. Sedangkan peringatan meskipun bagi orang-orang yang berdosa, bermaksiat, tidak mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab. Baik di dunia ada siksaan-siksaan, sampai di akhirat sebagai puncaknya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu Bali Naim, ya, eksekusi mati itu kalau kita ambil benang merahnya itu adalah akibat dari perbuatan dosa. Dia di dunia harus menghadapi hukuman. Ini contoh kecil tentunya itu. Seseorang yang berbuat salah di dunia akan mendapatkan, ya, siksaan-siksaan sesuai dengan kadar kesalahannya. Kesalahan sedikit, ya, mungkin ringan, ya, penderitaannya tidak seberapa. Siksaan, kesalahan yang besar, ya, ini hukumannya juga besar di dunia, tapi itu belum seberapa dibandingkan hukuman di akhirat. Itu yang tidak dapat dilukiskan dengan ungkapan kata-kata maupun tulisan. Luar biasa. Nikmatnya di dunia orang yang berbuat baik diberikan Allah ketenangan, ya, balasan-balasan kenikmatan. Di akhirat Allah menyediakan surga yang tidak dapat dilukiskan dengan
ya, ucapan maupun tulisan tentang keindahan dan kenikmatannya. Lagi ya, itu terus tentunya untuk akhirat sampun wonten nopo balasan-balasan menika. Tugas Rasul sebagai pemberi peringatan, ayat yang ke-12. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dhaikum bi sadruka yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Fala'allaka, maka boleh jadi kamu tarikun meninggalkan ba'dha sebagian mayuka, apa yang diwahyukan ilaika kepada kamu Nabi Muhammad ya. Wadhaikun, dan sempit bihi dengannya sodruka, dada kamu ayyakulu, untuk mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun, laula, mengapa tidak unzila diturunkan alaihi, atasnya, atas Nabi Muhammad. Ini ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya. Kanzun, perbendaharaan, auja, atau datang ma'ahu, bersamanya malakun, seorang malaikat. Niki wong musyrik, wong munafik, wong kafir gak ada keyakinan seperti ini. Kenapa Rasul itu tidak diberikan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan didampinginya Rasul itu oleh malaikat? Nah, ini semacam ini membuat Rasulullah itu sesak dada, kurang menyenangkan sikap mereka seperti ini. Innama anta nadhirun ya. Rasulullah mireng ngertos yang nggak pemanggilnya tadi kira remen. Nah, ini disampaikan Allah, innama anta nadhirun, sesungguhnya hanyalah anta kamu nadhirun, pemberi peringatan. Wahai Rasul, kamu itu tugasnya hanya memberi peringatan. Mereka menolak peringatan-peringatan Allah, mengingkarinya, itu bukan tanggung jawabmu. Seolah hibur demikian, innama anta nadhirun. Jangan sampai hal ini jadi sesak dada Rasul ingin meninggalkan mereka, jangan sampai berputus asa seperti itu. Wallahu ala kulli syai'in wakil, wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakilun, pemelihara. Gusti Allah kan memelihara semua makhluknya. Jadi Rasul supaya ringan bebannya ya. Tidak menjadi berat bebannya karena memikirkan orang-orang yang menolak kepada ajaran Rasul, juga menolak kepada kebenaran Al-Quran. Mereka terjemahipun, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Dan ini awet ini mengatakan ini tiang-tiang musyrik, tiang-tiang munafik menuntut kalau memang Rasul sebagai utusan Tuhan, kenapa Al-Quran tidak diberikan secara keseluruhan ya? Kemudian kenapa Allah tidak mengutus malaikat yang menjadi Rasul di bumi ini? Seperti itu pernah dituntut oleh mereka. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah memelihara segala sesuatu. Mereka tafsiripun, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia meninggalkan sebagian wahyu yang diturunkan kepadanya, ataukah dadanya menjadi sempit karena ucapan orang-orang musyrik yang meminta tanda bukti atas kerasulannya. Tuntutan mereka itu ialah jika ia benar-benar nabi. Ini tuntutan orang musyrik munafik ya. Kalau Rasulullah itu benar-benar nabi, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta benda atau kekayaan, atau mengapa tidak datang kepadanya beberapa malaikat yang meyakinkan kerasulannya? Jadi bagi Rasulullah itu kesanipun tidak berlimpah harta kekayaan,
Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar itu kan mertuanya, ya. Pernah masuk ke kamar Rasul. Abu Bakar menangis saat itu pula. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia. Kalau engkau mau harta benda kekayaan apapun dapat engkau miliki, tapi apa yang dimiliki oleh Rasul dalam ruang kamarnya adalah satu tempat tidur yang terbuat dari anyaman daun kurma, kemudian satu lagi buruk, itu semacam bak yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan dan diisi air. Itulah dua yang dimiliki Rasul di dalam kamarnya. Malam hari tempat tidurnya itu berfungsi dua. Yang pertama dipakai tempat untuk tidur, untuk alas beliau tidur, dan di malam hari dia bangun untuk menunaikan sholat di tempat itu pula. Sedangkan air yang ditampung di kulit kambing itu sebagai sarana untuk berwudu di malam hari. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, padahal peperangan demi peperangan umat Islam mencapai kemenangan, harta ghanimah, harta rampasan perang cukup melimpah, tapi Rasulullah sama sekali tidak mengambilnya, dan Rasul tetap dalam kesederhanaannya. Padahal zaman itu raja-raja Romawi, raja-raja Mesir, penguasa-penguasa yang lain berlimpah harta bendanya. Maka ini menjadi alasan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, orang munafik ya menuntut jika memang dia sebagai nabi, kenapa Allah tidak menurunkan harta benda yang banyak kepadanya. Dan ini ya, Rasulullah memang dalam kesederhanaan ya. Demikian pula diikuti oleh para sahabatnya. Harta benda kekayaan yang dipunyai selalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itulah kehidupan Rasul, sehingga sampai menjelang wafat beliau ini ada rumah Rasulullah yang memang digadaikan. Ya, ada baju besi yang di rumah Rasulullah, dan itu baju besi yang disewa oleh Rasul. Jadi Rasul bukan orang yang berlima dengan harta benda. Maka maklum hal ini menjadi tuntutan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kalau memang dia sebagai seorang nabi, kenapa dalam hidupnya tidak diberikan harta benda kekayaan yang berlimpah? Ucapan yang semacam itu berisi keingkaran dan cemoohan yang menimbulkan kesempitan dada pada orang-orang yang dihadapinya, juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi Nabi merasa kok seperti ini sikapnya, ya seolah-olah Rasulullah itu merasa kurang menyenangkan dengan sikap mereka ini. Mula-mula dikhawatirkan beliau akan terpengaruh oleh ucapan-ucapan semacam itu, sehingga beliau akan meninggalkan sebagian wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW terpelihara dari tindakan seperti itu. Nek menurut biasa kok gengsi, ya. Misalnya kalau dengan gengsi kita akan mengumpulkan harta, membangun rumah yang bagus sehingga harga dirinya tidak dilecehkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi Rasul tidak semacam ini, ya. Rasulullah diberikan oleh Allah sifat yang mulia, sehingga Rasul tetap terpelihara dari tindakan untuk meninggalkan mereka, untuk meninggalkan ucapan-ucapan dari mereka itu, ya. Kemudian Rasulullah tetap istiqomah, konsisten melaksanakan risalahnya dan sempurna, serta tetap berdakwah untuk menyebarkan ajaran yang benar ini. Nah ini akhlak atau budi pekerti Rasulullah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kedudukan Rasul hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan. Nah ini terus Rasulullah membatasi seperti ini ya, enteng. Tapi Rasul itu bagaimanapun ya manusia, ada ucapan seperti itu tetap juga ada pengaruhnya terhadap kepribadian Rasul. Cuma Rasul bisa menahan diri sehingga tidak larut dalam ya, keputusasaan, ya. Dan tugas beliau hanyalah sekedar menyampaikan perintah Allah kepada umatnya.
tapi rasa khawatir juga ada. Walaupun Rasulullah itu hanya sebagai utusan Allah menyampaikan risalah, ini risalah, kalau mau ikuti, tidak mau ya sudah, tidak seperti itu. Ternyata Rasulullah sangat berharap umat manusia yang telah mendengar ayat-ayat Allah untuk dapat mengikutinya. Bahkan dikhawatirkan Rasul kalau sampai umatnya, orang-orang yang berada di bawah kerasulannya ini mendapatkan siksa Allah, Rasulullah merasa tidak tentram, ya. Maka pernah Rasulullah itu menangis dan menyebut-nyebut umatnya karena kekhawatiran dari umatnya yang akan memperoleh azab di akhirat, ya. Rasulullah pernah bersedih juga setelah datang malaikat Jibril. Kenapa engkau bersedih wahai Rasul? Dia memikirkan umatnya, jangan sampai umat-umat Rasulullah ini menderita dan memperoleh siksaan. Nah ini ya, di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia selalu memelihara segala urusan hambanya. Yang memelihara Allah, tugas Rasul hanya menyampaikan. Tugas Eropa itu dengan mengikuti ajaran Rasul, dan tugas kita berserah diri kepada Allah, ya. Jadi tugas kita mari beramal yang baik, mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita berserah diri pada Allah atas segala yang kita alami. Wonten bagian-bagian yang perlu kita lakukan, ada bagian-bagian yang harus diserahkan kepada Allah. Tentang hidup mati kita, Allah yang akan menentukan. Tugas kita hanyalah memperbanyak amal soleh. Kadang wonten yang itu mati, lalu di sampai penyakit macam-macam, ada rasa kekhawatiran soal mati. Kita berasal dari Allah, kita kembalikan, kita tawakal kepada Allah. Penyakit apapun yang menimpa diri kita, tapi tugas kita sebagai manusia adalah mari kita perbanyak amal yang soleh. Tapi yang betul dibatasi nonton repot, ya. Kita sangat stres, ya, takut, khawatir, ya, sehingga hidupnya tidak tenang, ya. Maka yang bagian Allah kita serahkan kepadanya, yang bagian kewajiban kita mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pun tak disampaikan kasus dipunaturaké, semua makhluk rezekinya ditanggung Allah, ya. Jika wonten sekawan tingkatan rezeki, ada yang rata diberikan semua, seperti bumi sebagai hamparan, langit sebagai pelindungnya, matahari yang memancarkan sinar untuk kehidupan, ya. Ini rata diberikan kepada semua. Ada yang adil, kalau rezeki adil, kalau orang itu menambah usahanya, dia akan berpeluang untuk memperoleh hasilnya. Tidak berusaha, tidak bertambah hasil, ya. Tapi orang tambah usaha, tambah bangkrut, itu proses, ya. Nah, kemudian yang ketiga, niku wau naminipun bonus menawi kula dengan gak ada rezeki kok turun, syukur, maka kita akan diberi bonus berupa ketenangan, ketentraman, ya. Yang keempat, tingkatan rezeki itu istimewa apabila kita menggunakan rezeki itu tidak hanya untuk kehidupan kebutuhan kita, tapi meluas kepada kemaslahatan umat manusia. Kita menjadi orang yang bertakwa seperti itu, rezekinya akan menjadi peluang pahala besar, dan itu bagi orang-orang yang bertakwa, okay. Yang kedua, Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah berada di Ars, ya, di Ars, di singgasananya. Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Ini adalah untuk ujian bagi umat manusia. Kalau dengan kesan dunia ini diuji, yang kaya diuji dengan harta kekayaannya, ya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah sabar atau tidak, sing sugih syukur nopo boten. Kalau dengan yang sehat diuji dengan kesehatannya, apakah dengan kesehatan tenaga yang kuat ini kita pakai untuk kebaikan-kebaikan atau tidak, ujian. Yang sakit juga diuji, apakah dengan penyakit yang ada dia putus asa atau tetap tabah menghadapinya. Nah, itu semua berpeluang untuk jadi baik. Ujian hidup ini.
Kemudian dengan nomor 3, azab Allah tidak dapat dihindari. Kalau Allah sudah menentukan azabnya diberikan kepada suatu kaum, maka tidak dapat dihindari azab itu. Kenapa azab terjadi? Karena kurang mau taat kepada ajaran-ajaran yang dibawa para rasul. Itu bisa mendatangkan azab. Yang keempat, manusia mudah putus asa bila mendapat ujian dan kurang bersyukur bila mendapat kenikmatan, kecuali orang-orang yang sabar dan selalu beramal soleh. Nah, dengan golongan yang sabar, roman melampaui amal kesayangan, ini pasti kalau mendapatkan musibah kita akan bersabar, kalau mendapatkan karunia kenikmatan kita akan bersyukur. Dan orang yang seperti itu akan memperoleh ampunan serta pahala yang besar. Kalau pahala itu besar, inilah kita akan memperoleh kesempatan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tugas Rasul sebagai pemberi peringatan. Ya, Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang mengingkari ajaran Allah. Tugas Rasul hanya memberi peringatan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus semua kehidupan ini. Jadi Rasulullah tidak boleh sesak dadanya, tidak boleh merasa putus asa. Tetap Rasulullah istiqomah di dalam menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dan ini telah dilakukan oleh Rasul sehingga ajaran Islam meluas sampai di seluruh penjuru bumi ini, sampai ke tempat kita juga. Jangan simbol. Ini mau jangan. Saya itu tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang baru saja kita dengarkan itu adalah terkait erat sekali ya Pak dengan tiap-tiap individu manusia. Itu bahwa manusia tidak akan lepas dari ujian Pak. Dan kita tidak perlu khawatir dan takut kalau kita itu pasti akan diuji gitu ya Pak ya. Setiap orang hidup itu pasti akan diuji. Nah, bagaimana kita menerapkan Pak, bila tadi kan kita saling bernasihat dalam kesabaran dan kebenaran ya Pak ya. Saya di lingkungan kerja saya Pak, itu saya banyak menjumpai teman-teman karena saya merasa di sini mendapatkan ilmu, kan saya ingin tadi Pak mengatakan yang benar bahwa itu sedikit, lalu sering kata-kata yang bisa saya sampaikan itu sebagai nasihat bila itu bisa diterima. Tapi saya banyak juga menjumpai begini Pak, dia sebetulnya sama-sama muslimnya, tapi dia tidak mau mendapatkan pencerahan gitu Pak, pencerahan dari apa yang saya ketahui untuk saya sampaikan, karena dia itu merasa dia sudah tahu segalanya gitu Pak. Dan dengan sikap itu kan saya ada rasa putus asa Pak. Paling Pak ada ini orang ini. Dan dengan seperti itu kan saya menjadi kamu gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau saya mempunyai sifat seperti itu Pak? Terima kasih. Ini sesuatu yang wajar, biasa terjadi di masyarakat itu. Kalau sampun matur wau menawi kula panjenengan iki rata-rata belum siap untuk dikritik, diberi masukan, dinasihati, apalagi itu merasa diri kita belum siap. Rata-rata begitu. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk dari surat Al-Asr, kita mestinya harus siap menjadi orang yang diingatkan, dikritik, dinasihati oleh orang lain. Tapi dalam kenyataan dalam masyarakat memang seperti yang disampaikan dalam pertanyaan ini, ya, seseorang merasa cukup, merasa tahu sehingga tidak lagi butuh kepada yang lain. Hal yang semacam ini biasa, jangan sampai menjadikan kita terus tidak mau
mengingatkan kepada orang lain, walaupun mungkin orang lain itu sudah memang mengetahui, itu tidak masalah. Karena di dalam Al-Quran sendiri kita telah diingatkan Allah berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu, kita disapa Allah, wahai orang-orang yang beriman, disuruh kita beramal baik. Ya, dalam ayat yang lain pun ini berdatangan terus-menerus. Ini perlu kita contoh. Walaupun seseorang itu telah melakukan kebaikan, tidak ada jeleknya kita memberikan penguat-penguat supaya dia melakukan kebaikan itu. Itu betul masalah itu. Terus ampun ngantos kalau panjenengan ini terus acuh, ya, tidak menganggap bahwa nasihat atau saling mengingatkan kepada kebaikan ini menjadi sesuatu yang tidak penting. Jangan sampai demikian. Walaupun orang itu sudah melakukannya, kalau kita sampaikan hal ini, itu akan semakin menjadi lebih kuat harapannya. Cuma perlu dikemas cara ini supaya mereka mau menerima. Niki sing menjadi seni di sini, ya. Jadi Rasulullah juga menyampaikan, Allah juga menganjurkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ada dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl, ya, 125. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan bijaksana. Bijaksana ini mari kita pahami. Bijaksana saat yang tepat, waktu yang tepat, keadaan yang tepat, itu bijaksana. Dan kita tidak seolah menggurui, tapi mengajak secara persuasif bersama-sama melakukan kebaikan itu. Dan gini, menggurui memang seolah-olah walaupun dia belum tahu, seolah-olah tidak mau menerima nasihat itu. Jadi cara yang baik, yang bijaksana itu menjadi istilahnya yang perlu kita cari cara itu. Itu pesan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125. Disuruh kita berdakwah, mengajak kepada orang lain dengan bijaksana, ya. Jangan sampai hal ini menjadikan kita terus menutup diri, tidak mau mengingatkan misalkan besok salah aku ya resiko ini diri aku nonton. Kita tidak dianjurkan seperti itu. Watawaso bil haqqi watawaso bis sabr tadi. Walaupun orang lain sudah tahu, kita harus ya menyampaikan. Barangkali ada kelalaian sehingga dia mau mengingat kembali. Mungkin saat kita sampaikan dia kurang berkenan, tapi setelah sampai rumah dia pasti akan berpikir, ya, karena gengsi tadi, ya, merasa dirinya sudah tahu, sudah melakukan, tapi sebetulnya belum. Ini pasti di rumah dia akan mengambil dari apa yang kita sampaikan kepadanya. Terus singkat pun kita nggak perlu pesimis, ya. Jangan sampai kita terus cuek kepada yang lain. Walaupun sikap seperti itu terjadi, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah di dalam berdakwah. Rasul tidak hanya disikapi seperti itu, bahkan dicela, diancam, dihina, bahkan akan dibunuh karena mengajak kebaikan. Ya, ngajak kebaikan malah terancam nyawa Rasul. Dan ini sebuah resiko berbuat kebaikan seperti itu. Ya. Jadi ini resiko berbuat baik pun ada resikonya, ya, karena surga kita peroleh tidak dengan cara yang mudah. Dan ini, ya, jadi kalau kita sudah sepakat datang di tempat ini, insya Allah kita pati bukan. Tapi kalau orang yang tidak siap untuk mendapat ilmu kita berikan, memang itu akan ada kemungkinan seperti yang tadi disampaikan. Itu akan tersinggung, ya. Nah, maka lewat SMS itu boleh sebagai pesan-pesan kita kepada sesama. Misalnya sekarang bulan Rajab, mari kita hormati bulan ini dengan banyak beramal kebaikan, kalau bisa berpuasa walaupun 1 hari lewat SMS. Dan paling tidak walaupun dia tidak segera melakukan, dia akan tahu bahwa di sini adalah bulan yang mulia. Bisa dengan cara-cara yang lain. Sambut cekat beliau, mengatakan beliau kegiatan yang patunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah